Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang senantiasa dalam bimbingan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perpisahan kita nantinya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya salawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat luh junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul, istiqamah menjalankan syariat-syariat yang dibawa Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah kalau kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Selain di bulan Dzulhijjah ini, kita disunnahkan untuk melakukan amal-amal ibadah yang menopang penambahan amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Selain melaksanakan puasa bulan Dzulhijjah, puasa Arafah dan puasa Tarwiyah, ada juga amalan istimewa yang bisa kita kerjakan dalam menyambut datangnya bulan Dzulhijjah ini, adalah melaksanakan amal ibadah kurban. Ya. Amal ibadah kurban. Saya yakin dan percaya kita mungkin jamaah yang berhadir ni ada nambah kurban tahun ni. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Karena inilah salah satu amalan juga yang sangat istimewa yang syarat dengan ibadah di dalamnya, yaitu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini disyariatkan karena ada kejadian yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam serta seluruh keluarganya. Saat itu Allah memerintahkan dalam mimpinya supaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya tercinta yang bernama Ismail. Dalam mimpinya itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada beliau supaya untuk menyembelih anaknya tercinta itu dalam rangkaian wujud bentuk ketaatannya kepada Allah. Akhirnya memang itulah kuasa Allah, yang disembelihnya itu bukannya anaknya Ismail, tetapi yang disembelihnya itu adalah seekor kibas. Inilah awal asal muasalnya disyariatkannya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa di bulan Dzulhijjah. Tak ada di bulan yang lain ni pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kecuali di bulan Dzulhijjah ini. Inilah keistimewaannya. Maka oleh karena itu
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amila adamiyyu min amali yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami." Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari kurban yang sangat istimewa, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan, yaitu kurban. Kurban itu berasal dari kata qoroba yaqrabu qurbanan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara penyembelihan hewan kurban. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban, hewan yang dipotong pada hari raya Idul Adha, sesudah pelaksanaan salat Idul Adha. Tujuannya adalah gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya syarat dengan ibadah. Karena tujuannya adalah untuk bagaimana di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik nantinya kita bisa memuliakan hidup kita dengan cara penyembelih atau menyembelih melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penyembelih hewan kurban, sebelum pelaksanaan menyembelih hewan kurban, ada hal-hal yang harus diperhatikan, persyaratan-persyaratan yang dituntut kepada kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini. Apa itu? Yang pertama, orang yang melaksanakan syarat yang pertama, orang yang melaksanakan menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang hendak melaksanakan ibadah itu harus sanggup menyediakan binatang kurbannya sendiri tanpa berhutang. Makanya kalau kita nak menyembelih hewan kurban berkelompok, sebelum waktunya selesaikan pembayaran, ya, selesaikan pembayarannya. Kan 7 orang, satu lembu itu kan 7 orang, maka selesaikan itu dulu, jangan berhutang, ya, selesaikan itu dulu, baru laksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau ada masih di antara kita umpamanya 7 orang tu belum lunas sebelum waktunya, dan dilaksanakan. Kenapa? Karena syarat dituntut itu harus mampu untuk menyediakan hewan kurbannya itu tanpa berhutang. Makanya biasanya kalau orang hendak berkurban, terkadang dia ikut tarik-tarikan. Yang penting tarik-tarikan itu dibayarnya. Kan aku Ustaz nak minta tarik-tarikan hendak berkurban, silakan. Tapi jangan pulaknya habis pulaknya kambing, habis lembu, kan tarikan tak dibayarnya. Ini namanya tak cocok. Apalagi sekarang, kan sekarang kan kalau nak umrah seorang saja ada talangan umrah, pulang yang penting dibayar. Supaya jangan batal umrah awak tu. Dibayarlah pula. Dia kan dibayar, itu namanya talangan. Dan sekarang kan begitu modelnya, saya tengok talangan, ya kan? Ini dia. Kurban pun begitu juga, boleh. Yang penting dibayar. Selanjutnya binatang yang dikurban itu harus memiliki syarat. Makanya boleh juga nyawa nyel sama panitia kurban tu. Saya bilang elok-elok ya, kurban kami nanti janganlah dengan cacat. Itu pun tahu itu, ya kan?
Tak boleh cacat. Tak boleh cacat hewan kurban tu. Kenapa? Karena tujuan berkurban tu adalah beribadah. Lembu yang dipotong tu tujuannya beribadah. Bukan sembarangan sedekah saja. Tapi ada unsur ibadah di dalamnya. Maka binatang yang hendak dipotong itu dijadikan kurban tu tak cacat. Ya, ini pulanya matanya butuh sabola. Ini namanya cacat. Atau kakinya pincang sabola. Atau dagingnya kulitnya terkalupek. Kan begitu. Siap balago dia lembu tu. Saya pernah dulu kejadian abang saya di kantor perapat. Lembu, ya kan? Satu rumah tu dah orang tu semua 7 pula, 5 anak, 2 ayah mak. Kan begitu kan? Udah. Begitu dipotong, kan? Dibobak, dikuliti, dikelupas kulitnya, dikulitilah namanya kan. Busuk dagingnya. Busuk di dalam. Makanya itu wajib diganti. Ya, wajib diganti. Kenapa? Karena ibadah. Ya kan, tak boleh diganti. Bagi itu dah dipotong, dipulangkan orang tu balik ke tukang lembu tadi itu. Digantilah pula. Udah busuk pula dagingnya. Ini kan namanya cacat. Selanjutnya yang ketiga, syarat untuk hewan kurban itu telah cukup umur. Tak boleh kurang umur. Unta harus berumur 1 tahun lebih. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih. Domba atau kambing berusia 2 tahun lebih. Kan begitu. Adapun kambing awak di belakang rumah, kan, bosak sikit dari kucing, awak potong, ini belum syarat. Tak cukup syaratnya. Kenapa? Belum sampai 2 tahun. Tak sembarangan dia pula. Kenapa? Karena tujuan ibadah. Tapi kalau tidak panggang saja pula tadi kambing agak bosan dari kucing, tu lantaklah situ. Ya kan? Kenapa? Karena ini beda. Tujuannya adalah hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sembarangan. Selanjutnya, ketika hendak memotongnya, ada waktu-waktu ditentukan. Bukan suka hendak hati. Hari sudah masuk bulan Zulhijjah, potonglah kambing di belakang tu bang, kata sama suami awak. Dengan banyak pula kambing potong, sudah masuk Zulhijjah, dipotong, dibawa, dikasih-kasih ke masyarakat. Tidak termasuk itu yang namanya daging kurban. Kenapa? Karena waktunya belum tepat. Fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah solat kemudian berkurban. Hari raya Idul Adha pun subuh, tak bisa belum dibobak, tak bisa belum dipotong kambing tu. Kenapa? Belum solat. Solat dulu baru berkurban. Terkadang penyakit awak ni rajin berkurban, sembahyang tidak. Kan gitu kan? Itu makanya kata Allah dikaitkan. Fasalli li rabbika wanhar. Inilah hukumnya. Dirikanlah solat kemudian berkurban. Solat apa itu? Idul Adha. Ya. Sudah selaksanaan solat Idul Adha, kemudian barulah dipotong kambing atau sapi yang hendak dikorbankan tadi itu. Kalau sebelum waktunya, maka yang namanya hewan yang dipotong itu tidak termasuk hewan kurban, batal kurbannya. Walaupun banyak kambing awak. Makanya, kalau sudah sempat tak potong begitu Ustaz, ya bolehlah lagi kambing. Kalau ada kambing awak di belakang, pas umurnya pulanya, potong balik. Yang pertama tadi itu tidak termasuk hewan kurban. Kenapa? Karena dipotong sebelum solat Idul Adha. Begitu juga lewat waktunya hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah hari yang kedua. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini namanya hari tasyrik. Hari tasyrik itu tidak boleh beribadah. Ya, tidak boleh beribadah puasa. Apabila kita puasa, maka jatuh hukumnya haram. Ini hari tasyrik, tak boleh. Ya. Makanya hari tasyrik itu kita gunakan kalau ada rezeki kita. Inilah penyembelihan kurban. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Lewat dari hari tasyrik yang ketiga, habis solat asyar, nak maghrib, tak ingat awak nak motong kurban. Sudah tak lagi kurban namanya. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Umpamanya awak ada suami awak berangkat ke Pekanbaru, ya kan? Tiba-tiba, mak tak ingat aku, jangan lupa aku, kata
So dulu lah, dibilangkan sama istrinya, pergi dia beli kambing ke rumah itu kan ada menjual kambing, dipotonglah maghrib hari yang ketiga hari tasyrik 13 Zulhijjah, sudah tidak lagi sah. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Nah, ini beda dengan yang lain, beda dengan yang namanya akikah. Kalau akikah kapan saja boleh dipotong. Nah, ini dia, ada waktu-waktu tertentunya, tidak sembarangan, ya kan? Copat pun tak boleh kecopatan sebelum solat Idul Adha, lambat pun tak boleh kelambatan lewat waktunya, tak boleh. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentunya. Selanjutnya, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika kita mau melaksanakan kurban, hendaklah ada hal-hal sunnah yang harus kita penuhi, ya, harus kita pahami selaku bagi kita orang yang mau melaksanakan pelaksanaan menyembelih hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, kita disunnahkan untuk ketika mau berkurban, kita berniat dulu. Supaya apa? Supaya kurban kita tu sah. Tak boleh tak berniat. Apa niatnya? Nawaitu an udahi lillahi ta'ala. Nawaitu an udahi lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berniat berkurban karena Allah Ta'ala. Maka kalau bisa, ketika hendak berkurban, kita tampil dekat hewan yang hendak kita kurbankan. Ya kan? Nampak awak, biar nampak awak. Sunnah hukumnya, tak ada pun awak situ, tak apa jadi masalah. Yang penting awak masih hidup. Karena pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah diperintahkan kepada orang yang masih hidup. Orang yang meninggal macam mana hukumnya bisa kurbankan? Tidak. Tak bisa atas nama orang yang meninggal. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kecuali ada wasiatnya. Ada mak awak meninggal umpamanya, mak, aku nanti ayah kalau mati aku kata umi awak, kata ayah awak. Kalau nanti aku mati ada tinggalkan hartaku, ya kan? Tolong nanti laksanakanlah kurbanku yo, boleh dilaksanakan. Yo, karena melaksanakannya itu adalah sebuah nazar. Yo janji orang nulah hendak mati kepada orang yang hidup. Laksanakanlah. Tapi kalau tak ada pulaknya najahnya, jangan awak pandai-pandaian. Wayah tu bapak banyak hartanya, sawitnya saja apa. Bolehnya aku berkorban, ada kau punya najah ayah kau dulu waktu hidup? Tidak. Tak sampai dia. Cukup adanya najah dia, wasiat dia. Satunya aku pinta aku sama kamu yo, nanti hari Idul Adha ni potongkan lembuku seekor, katanya. Baru dilaksanakan. Tapi kalau tak adanya wasiat dia, tak boleh. Kan tak sampai, kan tak menjadi amal ibadah kurban namanya. Menjadi sedekah biasa jadi nanti. Tak kurban dia. Ini dia. Ya, makanya kok bisa kita tampil di mukanya itu, ya kan? Dengan membacakan sunnah hukumnya, bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian berniat kita, nawaitu an udahi lillahi ta'ala, sengaja aku berniat kurban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Baru membaca solawat tadi, baru bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sunnah hukumnya. Selanjutnya sunnah yang dianjurkan adalah ketika awak hendak berkorban, sunnah hukumnya tidak memotong kuku dan rambut. Maka siapa nak berkorban, jangan memotong kuku dan rambutnya sebelum hewan kurbannya disembelih.
sebelum disembelih. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Sunnah hukumnya kita tidak menggunting kuku dan menggunting rambut ketika kita peserta kurban. Ya, tak boleh kita menggunting rambut. Kenapa? Tak pun kalau sampai haram tapi makruh. Yang namanya makruh tu apa? Berkuranglah pahala ibadah awak. Ini diperintahkan. Kenapa? Karena kata Rasul, "Idza dakhala al-'ashra min Dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhi fala yumsi min sya'rihi wala basharihi syai'an hatta yudhi." Apabila pada 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai ia selesai berkurban. Maka di sini tidak boleh atau makruh hukumnya ketika kita hendak berkurban, kita motong kuku dan rambut.